Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Bertemu kita kembali pada materi ekonomi teknik dengan topik analisa rate of return. Ini merupakan lanjutan dari video saya yang sebelumnya berkenaan dengan rate of return dengan pembahasan internal rate of return, dan video kali ini berkenaan dengan ERR dan ERRR atau external rate of return dan explicit reinvestment rate of return. Sebelum kita lanjutkan, kembali saya ingatkan yang belum subscribe silakan subscribe dan tekan like dan lonceng supaya Anda akan bisa tetap mengikuti video-video saya berikutnya. Oke, apakah itu rate of return dan apa perbedaan antara ERR dan IRR yang telah dibahas pada video sebelumnya. Oke, marilah kita lihat pada slide berikutnya. ERR atau external rate of return. Apa itu external rate of return? External rate of return adalah apabila hasil yang diperoleh diinvestasikan lagi pada proyek yang lain dengan rate of return yang berbeda. Nah, kalau gitu, apa perbedaan antara IRR dan ERR? Sesuai dengan pernyataan ini, maka perbedaan IRR dan ERR adalah pada IRR diasumsikan bahwa semua hasil dari suatu investasi itu akan langsung digunakan untuk menambah modal pada proyek tersebut. Jadi dilakukan invest kembali pada proyek yang sama. Jadi internal dia. Nah, untuk ini asumsi ini sebenarnya tidak selamanya benar, karena biasanya suatu proyek yang menghasilkan rate of return tertentu atau biasanya bisa mencapai 20% tidak menginginkan untuk diinvestasikan lagi pada proyek yang sama. Dia ingin menggunakan atau mengembangkan modalnya pada proyek lain yang lebih menjanjikan dengan rate of return yang lebih besar. Jadi kalau tadi dia dapat 20%, nah dia ingin ada suatu penawaran proyek lain yang lebih menjanjikan yang diasumsikan akan bisa melebihi 20%. Maka untuk hal ini dia tidak lakukan lagi IRR tetapi menggunakan ERR. Nah, pada kondisi seperti ini maka dikatakanlah IRR tidak menunjukkan hasil yang absah lagi. Ya, jadi sehingga metode ERR akan mempertimbangkan kemungkinan yang tadi. Jadi karena dia merupakan suatu kelebihan atau keinginan untuk invest pada proyek lain yang lebih menjanjikan, maka ERR ini merupakan faktor koreksi atau metode koreksi daripada IRR. Kalau tadi ada penawaran yang lebih menjanjikan. Nah, dengan kata lain, pada metode ERR ini dilakukan bila hasil yang diperoleh diinvestasikan pada proyek lain. Ya. Jadi kalau IRR kita dapat hasilnya, nanti hasil itu akan kita invest balik untuk proyek yang sama atau kalau kita bilang usaha yang sama. Jadi ke internal lagi. Itu sebabnya pada perhitungan atau pembahasan kita analisa rate of return pada pembahasan satu yaitu IRR, dia selalu menggunakan yang dicari ada faktor I-nya, internalnya. Nah, pada IRR nanti akan ada faktor E-nya juga atau faktor bunga E. Karena dia tidak berpatokan saja pada internalnya, dia juga akan
mempertimbangkan faktor eksternalnya. Kenapa? Karena untuk proyek yang akan selanjutnya dia mempertimbangkan untuk ke eksternal, karena itu akan lebih menjanjikan dengan rate of return yang lebih besar lagi. Oke. Kalau gitu bagaimana kalau hal ini kita coba untuk menarasikan seperti apa sih perhitungannya dan seperti apakah grafik yang menggambarkan atau mengilustrasikan tentang ERR ini. Oke. Berikutnya kita lihat bagaimana ilustrasi untuk ERR. Nah, berikut ini kita akan coba lihat grafik ilustrasi ERR. Nah, seperti tadi perlu saya buat dulu keterangannya supaya bisa dijelaskan pada grafik. Tadi sudah disampaikan bahwa ERR itu untuk invest ke proyek yang lain atau proyek eksternal. Nah, pada metode ERR kita harus mempertimbangkan suatu bunga eksternalnya. Kenapa kita akan invest pada proyek yang lain atau proyek eksternal? Nah, di mana aliran kas yang dihasilkan oleh suatu proyek setelah umur ekonomisnya bisa diinvestasikan kembali atau dipinjam dari luar perusahaan. Nah, untuk itu kita gunakan faktor bunga eksternal. Oke, saya perlu tunjukkan, sebentar saya ambil dulu pointernya. Oke. Nah, jadi nanti kita akan ada bunga eksternalnya. Ini ya, pakai bunga E. Nah, selanjutnya secara umum semua aliran kas keluar akan dikonversikan, nanti berapa hitungannya ya. Semua aliran kas keluar akan dikonversikan ke periode saat ini atau periode awal dengan tingkat bunga E. Ingat ya. Jadi semua nanti pengeluaran akan dikumpulkan dulu ke periode awal atau saat ini dengan faktor bunga E per periode. Untuk selanjutnya dikonversikan ke tahun N. Maksudnya kemana? Ke akhir. Kita akan konversikan ke akhir tahun N. Jadi kalau 5 tahun ya ke tahun kelimanya. Dengan bunga I. Ingat ya, tadi pengeluaran kita kumpulkan ke tahun awal atau awal periode. Selanjutnya dengan faktor E. Selanjutnya nanti akan kita konversikan lagi ke future-nya ke tahun N dengan bunga I%. Dan semua aliran kas yang masuk juga begitu. Yang masuk kita akan konversikan langsung ke periode N dengan tingkat bunga E. Jadi simpelnya kita lihat begini. Nah, di sini kita punya N, punya nih tahun 0. Jadi nanti semua nilai yang keluar di sini, nah keluarkan kita buat panahnya ke bawah. Nah, pengeluaran ini nanti akan dikonversikan ke awal periode, jadi ke tahun 0. Ya, ke awal periode, jadi ET-nya nih eksplisitnya kita akan konversikan ke tahun 0 dengan bunga E. Ini dia nanti setelah kumpul di tahun 0 dengan bunga T. Selanjutnya nanti dari sini akan kita konversikan ke tahun N dengan faktor bunga I%. Ya. Untuk yang pemasukan yang ke atas itu tidak perlu ke depan. Kita langsung saja konversikan ke tahun N dengan faktor bunga E%. Nah, ya, saya ulangin. Nanti semua pengeluaran akan dikonversikan ke tahun 0
dengan faktor bunga E%. Selanjutnya, semuanya akan dipindahkan ke tahun N dengan menggunakan bunga I%. Nah, untuk yang pemasukan, yang panah ke atas, seluruhnya akan dipindahkan langsung atau dikonversikan langsung ke tahun N dengan bunga E%. Oke ya. Nah, selanjutnya kita buat secara matematis supaya lebih gampang. Baiklah, selanjutnya kita lihat secara umum yang ini tadi sudah digambarkan di slide sebelumnya. Nah, ini dia tadi sudah dikasih keterangan. Selanjutnya kita lihat untuk ke matematisnya. ERR dalam hal tersebut adalah tingkat bunga yang menyebabkan kedua nilai adalah sama atau ekuivalen. Maksudnya adalah sama seperti dengan perhitungan IRR, bahwa di sini untuk pengeluaran akan sama dengan pemasukan pada tingkat bunga berapa, sama saja seperti IRR. Ya, perhitungan. Hanya bedanya nanti kita akan ada faktor E-nya. Kita akan ada faktor E untuk mengkonversikan, mengumpulkan ke awal untuk pindahkan ke akhir. Tetapi pada prinsipnya, pada perhitungan nanti, ERR itu adalah tingkat bunga yang menyebabkan kedua nilai tadi menjadi ekuivalen. Maksudnya, pengeluaran akan sama dengan pemasukan pada tingkat bunga berapa, atau pemasukan dikurangi pengeluaran harus sama dengan 0 pada tingkat bunga berapa. Ya. Selanjutnya, karena tadi kita sudah menggunakan tingkat bunga E%, sehingga data atau untuk penyelesaian ini kita tidak menggunakan trial and error. Jadi kalau Anda sudah menonton atau mempelajari video saya sebelumnya berkenaan dengan IRR, maka IRR itu ada dua perhitungan secara perhitungan konversi biasa atau interpolasi yang biasa, dan interpolasi dengan cara menggunakan trial and error. Jadi kita kasus yang nanti diinterpolasi saja langsung selesai, tapi yang satu lagi kita harus membuat trial and error dulu baru dilakukan interpolasi. Tetapi pada ERR kita tidak perlu ada trial and error-nya. Kita tidak akan temukan ini karena kita sudah ada faktor eksternalnya ini, E%. Oke. ERR ini kita buat dalam persamaan matematisnya. Jadi di persamaan matematis ini, seperti tadi yang sudah kita perhitungkan adalah, ini dia. Jadi untuk yang pengeluaran itu kita kumpulkan. Jadi sini kenapa B per F, karena seluruh pengeluaran itu akan kita pindahkan ke P. Kalau ini ada P per F, apakah harus P per F? Tidak, mesti. Tetapi kalau nanti kasusnya pengeluarannya itu annual, maka P per A. Gitu ya. Ini hanya ilustrasi aja atau persamaan general saja. P per F kalau dia panahnya satu-satu atau pengeluarannya berbeda-beda. Kalau nanti dia pengeluarannya itu secara annual atau tahunan, maka yang tahunan tadi kita bisa buat dikonversikan dengan P per A, E% T tahun. Jadi berapa tahun dia untuk dipindah ke tahun 0 atau tahun awal periode. Nanti nilai seluruh dari pengeluaran ini akan dipindahkan lagi ke akhir periode. Kita pakai F per P. I%
N tahun. Jadi di sini kita pakai I. I inilah yang akan kita cari menjadi external rate of return-nya. ERR-nya itu di I ini. Ya, jadi nanti ingat saya ulangi kembali bahwa di sini bukan paper F saja, bisa paper F, bisa nanti paper A, bisa bergabung-gabung. Nanti kita akan coba dalam kasus ya. Nah, untuk yang pemasukan tadi kita akan konversikan langsung di akhir periode pakai E. Nah, jadi kenapa nih F per P? Kita berandai-andai kalau yang keluar tadi adalah tidak seragam atau tidak dalam bentuk tahunan. Oke, maaf silap saya. Maksud saya yang pemasukan ya. Kalau yang ini adalah R ini receipt. Jadi yang pemasukannya tidak annual ya berarti kita F per P. Tapi kalau nanti pemasukannya itu adalah dalam bentuk tahunan maka kita F per A. E persen N tahun. Jadi berapa tahun nanti kita lihat kasusnya berapa tahun yang diketahuinya. Oke ya. Apa itu E? Ini kelebihan pengeluaran karena di sini biasanya expand atau eksplisit. Nah, yang untuk R itu adalah receipt atau revenue, itu adalah pemasukan. Kenapa kelebihan penerimaan atas pengeluaran? Maksudnya ini sudah seluruh yang namanya penerimaan itu dijadikan satu biasanya. Jadi kalau ada keluar dan masuk tadi, kalau bisa dijadikan satu, jadikan satu dulu. N itu umur proyek atau horizon perencanaan. Jadi kita akan merencanakan nanti analisanya tersebut akan dilakukan selama berapa tahun. Nah, E itu adalah tingkat bunga pada investasi eksternal. Karena apa? Kita bukan IRR. Kalau IRR kita tidak gunakan E-nya. Tetapi pada ERR kita gunakan tingkat bunga eksternal yang E persen tadi. Ini ya, kita gunakan. Oke. Untuk lebih jelasnya bagaimana nanti penggunaan rumus matematika ini dan bagaimana narasi pada grafik tadi kita buat saja dalam bentuk kasus. Seperti biasa, dalam kasus tersebut adalah untuk lebih Anda pahami bagaimana yang sudah dijelaskan pada keterangan-keterangan ini tadi. Oke, kita lihat saja kasus satunya ya, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini kita coba untuk melihat kasus 1. Apa isi kasus 1? Kasus 1 ini intinya adalah kita akan memberi peralatan las baru yang diusulkan oleh manajer produksi untuk memperbaiki proses operasi pengelasan. Jadi kita akan mau melakukan invest tapi untuk lebih efektif atau lebih menguntungkan. Kalau enggak kita nggak mau invest juga. Untuk usulan tersebut diperlukan investasi awal $25.000. Jadi investasi awal itu otomatis di awal periode dan akan memiliki nilai sisa $5.000. Nama nilai sisa itu adalah nilai pada akhir periode. Biasanya inilah untuk atau nilai yang kita dapat dari menjual aset, berapa nilai akhirnya. Pada akhir umur di tahun kelima, ingat ya, $5.000 pada akhir umurnya di akhir tahun kelima. Jadi otomatis di sini bisa kita tahu bahwa alat tersebut akan dievaluasi atau dianalisa dengan periode waktu atau horizon perencanaan selama 5 tahun. Peralatan las baru ini akan bisa menghemat $8.000 per tahun
setelah dikurangi ongkos-ongkos operasional. Apa kata kuncinya di sini? Bisa menghemat, berarti ini adalah pemasukan per tahun, berarti pemasukan setiap tahun ya, atau pemasukan tahunan. Nah, misalkan MAR atau minimum attributed rate of return itu sama dengan faktor bunga eksternal sama dengan 20% per tahun, maka ditanya atau kita coba hitunglah besarnya ERR dan berilah keputusan apakah usulan tersebut bisa diterima. Jadi maksudnya seperti apa? Kita akan mencari nilai ERR. Dari nilai ERR ini, maka kita akan bandingkan dengan MAR-nya. Kalau ERR nanti lebih bagus dari MAR atau lebih tinggi, maka ya keputusan kita usulan dapat diterima, tetapi kalau lebih rendah, ya tidak dapat diterima. Karena apa? MAR itu adalah tingkat bunga rate of return yang terendah, minimum attributed rate of return, karena dia minimum. Jadi kita berusaha untuk di atas ini. Sementara prediksi kita tadi kita anggap bahwa minimum attributed rate of return-nya itu sama dengan bunga eksternal ya, 20%. Ini adalah untuk pembanding. Kenapa saya selalu menyatakan berikan keputusan atau apakah keputusan usulan tersebut bisa diterima? Karena kita dalam bahasan rate of return, kita itu berbicara soal analisa. Jadi bukan kita cukup mencari angkanya saja. Misalnya, angkanya dapat rate of return-nya atau IRR-nya 15%. Sudah cukup? Tidak. Apa arti 15% tersebut? Dan kita gunakan sebagai indikator untuk keputusan kita. Proyek itu bagus atau tidak. Demikian juga dengan ERR ini, kita akan jadikan nilai ERR sebagai indikator untuk pengambilan keputusan, bukan sekedar untuk angka saja. Ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. Untuk mempermudahnya kita buat dalam bentuk gambar atau cash flow. Kita lihat cash flow-nya supaya ini akan lebih gampang untuk Anda menyelesaikannya nanti. Selanjutnya kita lihat tadi seperti apa, bahwa yang kita tahu kata kuncinya adalah pemasukan sama dengan pengeluaran. Ya. Pemasukan ekuivalen dengan pengeluaran. Jadi saya akan buat pemasukan dan pengeluaran ini harus sama dengan. Ya. Yang mana pengeluaran? Nah, minus 25. Kenapa saya tidak minuskan? Karena yang pemasukannya sudah saya pindah ke kanan. Kalau ini di kiri kan tadi atau sebelumnya saya sudah katakan pengeluaran ditambah dengan pemasukan sama dengan 0. Otomatis negatifnya kan bisa hilang karena pengeluarannya saya sudah pemasukan sudah saya pindah ke kanan. Jadi sama dengan bahasanya bahwa pemasukan dan pengeluaran akan sama pada I berapa gitu ya. Jadi saya kumpulkan yang pengeluarannya sebelah kiri, yang pemasukan sebelah kanan. 25.000 FPP I persen 5 tahun. Kenapa begini? Seperti tadi kita katakan, yang nilai pengeluaran akan kita konversikan ke akhir periode dengan faktor I persen. Kalau gitu pada dikatakan tadi pengeluarannya akan kita pindahkan ke tahun 0 mana? Karena pengeluarannya hanya investasi saja, ya sudah langsung saja investasinya yang kita pindahkan ke belakang. Jadi tidak usah Anda berpatokan sekali dengan rumus matematika yang saya jelaskan tadi. Jadi kita lihat prinsipnya saja. Itu sebab saya selalu membeda-bedakan beberapa kasus supaya Anda lebih memahami. Jadi prinsipnya kita lihat, ada enggak yang pengeluaran? Tidak, cuma satu ini saja, ya sudah. Karena yang satu ini saja dan itu sudah di awal periode, ya tinggal pindahkan saja. Kalau dari awal periode kita akan pindahkan ke akhir dengan faktor N atau faktor 5 tahun, ini sudah langsung kita pakai I, tidak gunakan E ya.
Nah, bagaimana dengan pemasukan? Pemasukan ada dua, yaitu anual 8.000 tadi dan akhir tahun atau akhir periode, yaitu salvage value-nya 5.000. Kita punya dua nilai. Nah, nilai ini akan kita kumpulkan ke akhir periode. Nah, di sini yang 8 ini akan kita pindahkan atau konversikan ke tahun kelima. Untuk mengkonversikannya, kita bisa menggunakan bantuan faktor atau tingkat bunga eksternalnya atau E ini tadi. Nah, ini dia. 8.000 kita pindahkan ke belakang pakai apa? F. Lihat ya, kalau kita pindahkan ke depan P. Nah, ingat tuh. Karena nanti pindahkan ke belakang dia F per. Ini dalam bentuk apa? Anual karena tahunan. F per A. E-nya tadi langsung kita konversikan ke belakang pakai apa? Kan eksternal kan? 20%. Berapa tahun? 5 tahun. Ditambah 5.000. Kenapa 5.000 tidak difaktorkan pakai faktor bunga seperti ini? Karena 5.000 sudah berada di tahun kelimanya. Jadi jangan dilakukan konversi tingkat bunga lagi karena dia sudah di tempatnya. Jadi tambah 5.000. Oke, selanjutnya kita isikan tadi. Ini belum enggak, ini yang mau dicari. Yang ini kita lihat dari tabel bunga dapat nilai 7,4416. Nah, ini kita kalikan dan tambahkan, selanjutnya kita bagikan jadi 8.000 kali 7,4416, hasilnya ditambahkan 5.000, 645332,8. Nah, kalau kita mau cari nilai ini, maka ini tinggal kita bagikan ke bawahnya. Dapat hasilnya berapa? Dapat hasilnya adalah 2,5813. Setelah kita cari di tabel bunga untuk F per P pada 5 tahun, adakah nilai I yang menyebabkan X-nya itu dapat nilai 2,5813? Nah, yang nilai ini 2,5813 ini pada I berapa? Ternyata kita sudah coba cari, itu tidak ada yang tepat. Maka kita lakukan konversi atau interpolasi nilai. Ini dia. Nah, interpolasi ini, nilai ini tidak ada persis, maka saya ambil nilai di atas dan di bawah nilai ini. Ini dia, 2,4883 dan 2,5937. Nah, ini pada bunga berapa? Pada bunga 20 dan 21. Nah, selanjutnya kita melakukan interpolasi tabel atau interpolasi data. Sama dengan interpolasinya pada materi kita yang IRR. Jadi kalau Anda lupa, nggak apa-apa, saya buatkan lagi. Ini interpolasinya, kalau IRR saya ganti dengan IRR, kalau IRR saya ganti dengan IRR. Intinya yang mau dicari tetap I. I-nya itu adalah sama dengan IRR atau IRR nanti pada kasus IRR. Nah, selanjutnya tinggal kita isikan saja, maka akan dapatlah nilai dari eksternal kita itu adalah 20,88%. Kalau begitu, apa keputusan kita? Pertanyaannya kan hitung besarnya IRR. Ini hitungannya 20,88%. Dan berikan keputusan apakah usulan tersebut bisa diterima. Nah, untuk bisa diterima atau tidaknya kita bandingkan dengan yang ERR ini, kita bandingkan dengan MAR-nya, tingkat bunga minimumnya. Jadi kesimpulannya apa? Karena nilai ERR ini lebih dari minimum rate of return-nya, maka otomatis ini menjadi layak atau usulan dapat diterima. Tetapi nanti kalau ini lebih kecil daripada MAR atau di bawah 20, maka itu menjadi tidak layak untuk diterima. Ya, ini salah satu kasus
untuk ERR. Nah, tadi mungkin Anda ada yang bertanya, tadi kan ada pembahasan seluruh nilai pengeluaran dikonversikan ke tahun awal, pemasukan dikonversikan ke akhir periode. Nah, ini kita tidak ada ya. Saya akan buat secara bertahap. Kita buat dulu yang sederhana agar Anda lebih gampang untuk memahami. Seperti ini ya. Selanjutnya, jangan khawatir, saya akan coba dengan kasus berikutnya. Kita coba ke kasus 2 yang kita lebihkan lagi ininya ya, cash flow-nya, supaya Anda bisa coba compare dari kedua kasus ini. Oke, kita lihat kita lihat slide berikutnya. Nah, berikutnya ini kita coba lihat kasus 2-nya. Pada kasus 2, kita lihat bahwa sebuah proyek diusulkan dengan nilai investasi $10.000. Maksudnya apa itu investasi $10.000? Adalah nilai pada awal periode. Investasi pada awal periode ya. Diperlukan biaya, berarti biaya itu ada pengeluaran sebesar $5.000 pada tahun ke-1. Jadi tahun ke-1 kita keluarkan biaya lagi $5.000. Dan $1.200 dari tahun kedua sampai dengan tahun ke-6. Jadi dari tahun ke-2, 3, 4, 5, 6 kita setiap tahunnya keluarkan $1.200. Untuk apa? Biaya. Diperkirakan umur proyek tadi adalah 6 tahun. Dan proyek akan memberikan pendapatan. Nah, kalau memberikan pendapatan otomatis untung ya, pemasukan sebesar $6.000 per tahun mulai tahun kedua sampai dengan akhir umur proyek. Artinya apa? Bahwa akan ada pendapatan atau pemasukan $6.000 dari tahun kedua, 3, 4, 5, 6. Karena umur proyek kita 6 tahun. Karena di sini katakan dari tahun kedua sampai dengan akhir umur proyek. Akhir umur proyek kan 6 tahun, jadi tahun ke-6. Ya. Jika tingkat bunga pada investasi eksternal, jadi E-nya itu adalah 15% dan MAR 20%. Jadi kembali saya coba memodifikasi soal supaya Anda tidak fokus dengan soal yang memang rule banget gitu. Di sini E-nya 15%, MAR-nya 20%. Kalau pada kasus 1, E sama MAR-nya sama. Ya, ini tidak, kita berharap MAR-nya itu 20%. Kita lihat sementara E-nya tadi bunga eksternal yang ada itu adalah 15%. Tapi kita berharap kita akan dapat itu di atas 20%. Pertanyaan, apakah proyek yang diusulkan akan dapat diterima? Oke, kita coba selesaikan. Seperti biasa, untuk meringankan kita dalam menjawab atau menyimpelkan lebih jelas dalam menjawab, kita buat dalam bentuk case flow. Nah, jadi ini dia tadi. Dengan seperti ini kita akan lebih gampang untuk melakukan penyelesaian perhitungan. Di awal ada investasi 10.000, selanjutnya di tahun pertama ada 5.000. Di tahun kedua sampai tahun ke-6 ada $1.200 setiap tahun ya, di mana akan ada pendapatan sebesar 6.000. Ini pendapatan otomatis keluar. Tapi katanya di sini dari tahun kedua sampai dengan akhir proyek. Berarti tahun kedua sampai ke-6 akhir proyek ya. Nah, E-nya 15%. MAR ini untuk pembanding nanti pada pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya seperti yang kasus 1 tadi, kita buat lagi yang mana pemasukan, mana pengeluaran. Pengeluarannya adalah 10.000. Ini ya. Selanjutnya kita ada pengeluaran lagi sebesar 5.000. Oke, di tahun pertama. Maka yang saya jelaskan di penjelasan saya yang di awal tadi,
bahwa seluruh pengeluaran akan dikonversikan ke awal periode dengan bunga eksternal. Nah, seperti ini kasusnya. Yang 5.000 ini kita akan konversikan dulu ke depan dengan bunga eksternal. Berapa? Ini dia. 5.000 kita pindah ke depan karena dia bunganya cuma cash flow-nya 1, maka P per F. Kenapa P per F? Karena saya akan memindahkan ke periode sebelumnya. Kalau sebelumnya atau di depan ini tadi, maka ini menjadi P. Saya mau pindahkan ke 0, dari 1 saya mau ke 0. Kalau gitu 0 itu apa? P. Nah, kalau ini P, maka ini F karena batangnya 1. Oke ya. 5.000 P per F, 15% 1 tahun. Rentangnya 1 tahun ya. Nah, bagaimana dengan 1.200? 1.200 juga akan kita pindahkan ke depan, ke tahun 0. Akan tetapi untuk lebih meringankan kita dalam menghitungnya, karena pada pemasukan ada juga di tahun kedua sampai ke 6. Jadi 2 sampai dengan ke 6 ada pengeluaran $1.200, ada pemasukan $6.000. Nah, untuk itu ini kan boleh ditambah kurangkan karena pada tempat yang sama. Kalau begitu, supaya saya tidak banyak kali menghitungnya seperti ini, saya jadikan satu saja. 6.000 kurangi dengan 1.200. Kenapa kurangi? Karena ini masuk, ini keluar. Berarti dapatnya adalah $4.800. Tapi nanti kalau yang 6.000-nya di bawah, 1.200 yang di pemasukan, berarti saya nanti panahnya jadi ke bawah karena nilainya negatif kan. Nah, ini kan positif, jadi masih panah ke atas. Jadi saya nggak, ini boleh dihilangkan, ini ya 1.200-nya hilang, gantikan 6.000 ini menjadi 4.800. Karena 4.800 tambah 1.200 menjadi 6.000. Nah, jadi ini saya nggak hitung lagi ya, karena ini sudah saya tambah kurang sama atas. Nilai yang tadi ini kan sudah saya kedepankan dengan faktor ini ya. Selanjutnya total yang di sini tadi akan saya pindahkan ke belakang. Pindahkan pakai apa? Pakai F. Karena kita ke belakang. Ini dia. F per. Dia P. Nggak mungkin F per F. Karena batangnya 1. F per P. I persen 6 tahun. Oke ya, rentang 6 tahun. Jadi yang ini kita pindahkan lagi ke belakang dengan I persen 6 tahun. Ini yang saya maksud, inilah yang mau dicari. Jadi jangan E kan lagi di sini. Ya. Selanjutnya pemasukannya mana? Pemasukannya adalah 4.800. Ingat ya, ini sudah tambah kurangkan, ini berarti tinggal 4.800. Mau dipindah ke berapa? Ke 6. Berarti dia di terakhir ya, di setelah. Berarti F. F per. Ini dia. Kenapa per A? F per A. A karena setiap tahunnya sama. Kenapa F? Karena dia ke setelahnya atau future-nya. Jadi F per A 15% 5 tahun. Ya, saya pindahkan pakai faktor E lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, udah dapat gini, sudah gampang, tinggal kita masukkan nilai dari bunga tadi. Ini kita lihat dari tabel bunga. Ini juga kita lihat dari tabel bunga. Oke ya, yang ininya, yang ini nanti mau kita cari, yang ini kita lihat dari tabel bunga. Nah, selanjutnya ini hasilnya, tinggal kita bagi seperti tadi. Seperti sebelumnya, kita coba untuk cari F per P pada 6 tahun, adakah nilai yang tepat ini pada I berapa? Karena tidak ada, maka kita lakukan interpolasi tabel. Ya. Interpolasi data ini, lakukan interpolasi data supaya kita dapatkan data ini ya, seperti pada kasus 1 atau pada internal juga IRR sama saja interpolasinya. Nah, ini dia interpolasi tabel kita tadi. Saya bilang interpolasi tabel karena nilai ini dari nilai tabel. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah
14,51%. Jadi ERR-nya adalah 14,51%. Kalau begitu, apakah proyek tersebut atau usulan yang diusulkan akan dapat diterima? Nah, untuk dapat terima atau tidak, bandingnya dengan mana? Dengan MAR, ya. Nah, kesimpulannya apa? Karena ERR ini masih lebih kecil daripada MAR, ini kita minimumnya aja 20%, tetapi dari hasil perhitungan kita tidak dapatkan keuntungan lebih dari 14,51%. Sedangkan ini penawaran minimum harus 20% ya. Nah, ini gak dapat. Maka usulan proyek dengan anggaran kas serta seperti di atas tidak layak diterima. Kenapa? Karena IRR lebih kecil daripada MAR atau 14,51 lebih kecil dari 20. Itu dia. Itu yang untuk cara kita melakukan analisa terima atau tidak. Jadi pada rate of return ini itu nilainya sebagai indikator untuk menerima atau tidak. Nilai tersebut kita bandingkan. Jadi kalau kita sudah dapat nilai, bukan nilai ERR-nya sekian, ERR-nya 20%, itu bagus, ERR-nya 25% atau 10%, misalnya 10% jelek, tidak juga. Nanti nilai tersebut akan dibandingkan dengan apa? Apakah kita mau bandingkan dengan MAR? Apakah kita akan bandingkan dengan bunga uang bank atau inflasi? Tergantung. Nah, gitu. Jadi tidak selamanya bahwa kalau kamu dapatkan besar itu sudah menyenangkan. Kalau yang pembanding Anda itu masih lebih besar, ya otomatis tidak layak, ya. Tidak layak artinya proyek tersebut nggak layak karena masih di bawah apa yang mau dibandingkan. Oke, ini keterangan saya atau perhitungan kita atau kasus kita, kasus 1 dan 2 berkaitan dengan ERR, ya. Oke, kalau begitu bagaimanakah dengan ERRR atau Explicit Reinvestment Rate of Return? Oke, kita akan lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah ERRR. Oke, apa itu ERRR? Nah, ERR itu digunakan kalau ini biasanya kasus khusus karena investasinya bersifat lump sum tunggal, ya. Walaupun ini jarang juga digunakan. Biasanya yang lebih familiar itu IRR dengan ERR, itu dia. Tapi kita tetap akan coba bahas sehingga Anda juga tahu. Tapi untuk tahu lebih dalam Anda bisa lebih mempelajari lagi. Tapi karena Anda masih level S1, ya Anda sekedar untuk tahu saja, ya. Nah, metode R 3R ya. Ini bisa mengatasi beberapa kelemahan metode IRR dan bisa diaplikasikan pada permasalahan di mana terdapat investasi lump sum tunggal yang diikuti dengan penerimaan bersih berupa deret seragam pada setiap periode selama umur dan investasi proyek tersebut. Jadi sebetulnya kalau hitungannya mana yang enak? Yang paling enak itu adalah ERRR, ya. Nah, nilai ERRR diperoleh dengan membagi keuntungan neto tahunan dikurangi pengeluaran dikurangi ongkos-ongkos ekuivalen tahunan dari penggantian investasi atau proyek dengan jumlah investasi awal. Jadi dalam hal ini ERR ini tinggal nanti ada perumusannya. Nah, ini dia perumusannya. Kalau kita lihat secara matematis, di sini adalah pada perhitungan ERR ini kita tidak ada interpolasi tabel, tidak ada trial and error. Makanya sebetulnya yang paling gampang itu ERRR.
Nah, jadi kalau yang awal IRR itu kamu lihat lebih sulit gitu ya. Kalau IRR lebih ringan karena ada faktor eksternalnya atau E. Pada IRR tidak ada faktor E, tetapi kita tidak temukan ada interpolasi. Oke. Nah, kita lihat apa itu R-nya. R seperti biasa risip pemasukan. Tapi ini semua dalam bentuk tahunan kecuali yang ini ya, investasi. Jadi ini pemasukan tahunan, ini pengeluaran tahunan. Pemasukan tahunan itu seperti apa ya? Keuntungan setiap tahun. Ini ya, pengeluaran tahunan apa ya? Biaya operasional, maintenance, dan lain-lain. P kurang F. P itu investasi, F itu harga akhir dari suatu aset. A per F ini faktor konversinya. A per F, E%, N tahun. Ya. Dibagi dengan investasi. Nah, E ini adalah tingkat bunga efektif tahunan. Nah, ini juga sudah dibahas tadi pada ERR. Oke, kalau begitu lebih mudahnya atau agar lebih memahami, kita coba dalam bentuk kasus. Kalau ini kan teori, biasanya anak teknik itu kurang begitu suka dengan teori. Gimana sih aplikasinya supaya lebih gampang untuk dipahami. Oke, kita coba kasus berikutnya. Kasus 12 ERR, berarti kasus 3 ya. Kasus 3 itu berkaitan dengan ERRR. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kita lihat kasus 3. Kasus 3 yang saya cobakan adalah kasus yang persis sama dengan kasus 1. Jadi kalau kamu baca di sini, kasus 3 ini sama dengan kasus 1. Ya, jadi kamu bisa lihat isi dalamnya sama dengan kasus 1. Nah, kalau begitu bagaimana penyelesaiannya? Tapi kita diminta menyelesaikannya dengan menggunakan ERRR, bukan ERR. Ya, kita lihat, kita buat cash flow-nya. Saya copy paste saja dari kasus 1. Oke, copy paste kasus 1, kita langsung buat ini ya. Nah, bagaimana untuk perbedaannya dengan ERR? Nah, pada ERRR kita tinggal kumpulkan pendapatan tahunan nih 8.000-nya, pengeluaran tahunannya nggak ada, kosong kan. Oke, selanjutnya investasi, ini dia. Apalagi harga akhir, ini dia. Berapa tahun? 5 tahun. Faktor E-nya berapa? 20%. Ya. Jadi kita anggap lagi, ini karena saya ambil kasus 1 ya kan, sama tadi MAR sama dengan E. Selanjutnya ditanya ERRR, bukan ERR. Ingat, beda ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja pada rumusnya. Ini kan rumus kita, tinggal masukkan saja. Kita masukkan dengan R-nya 8.000 dikurangin pendapatan tahunan, pengeluaran tahunan ada atau tidak ada. Selanjutnya kita lihat lagi, kita isikan angka yang ada di sini, tinggal masukkan saja. Kalau kita sudah masukkan kan ini tidak ada lagi yang perlu diinterpolasi karena tinggal ganti-ganti angka saja. Jadi A per F 20% 5 tahun. Nah, tinggal lihat dari tabel berapa nilai A per F 20% 5 tahun ini. Kita isikan saja. Dari tabel itu berapa, pindahkan. Nah, kalikan semua bagi ini. Dapatlah ERRR-nya adalah 0,2125 atau 21,25%. Kalau gitu, layak atau tidak? Ya bandingkan lagi sama MAR-nya. Masih lebih besar kan? Berarti layak. Kalau gitu,
Apa kesimpulan kita? Kesimpulannya karena ERRR lebih besar dari MAR atau 21,25% lebih besar daripada 20%, maka usulan investasi tersebut diterima. Jadi kita bisa terima, tapi kalau nanti lebih kecil, berarti kita tolak. Oke, ini dia kasus untuk ERRR. Nah, ingat ya, ini 3R, ada 2R, ada yang 3R. Nah, saya pikir sudah cukup jelas. Nanti Anda bisa pelajarin pelan-pelan ERR-nya. Jadi ER dan ERRR. Untuk IRR atau internal itu di video saya yang sebelumnya. Karena itu pembahasannya tersendiri dan kasusnya juga lebih berbeda-beda dan cara perhitungannya juga berbeda-beda. Ada yang harus pakai interpolasi biasa, ada interpolasi yang menggunakan trial and error. Ada IRR sebelum pajak, ada IRR setelah pajak. Itu review kita, ya. Tapi kalau di sini Anda tinggal pakai IRR, ada faktor bunga eksternalnya E. Oke. Ini yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah berkenan untuk melihat atau menonton video saya berkenaan dengan rate of return pada pembahasan kedua ini. Pembahasan pertama berkenaan IRR dan pembahasan kedua berkenaan dengan ERR dan ERRR. Semoga apa yang sudah saya jelaskan itu dapat Anda mengerti dan Anda pahami dengan baik sehingga dapat memberi manfaat bagi Anda semua. Dan jangan lupa, kembali saya ingatkan untuk tidak lupa menekan tombol subscribe dan like dan menekan tombol lonceng. Kenapa? Supaya nanti Anda bisa mengikuti materi saya berikutnya. Nah, kalau ada komentar, silakan Anda sampaikan. Komentar Anda akan bisa menjadi bahan evaluasi bagi saya. Nah, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.